menjijikan ya, bahwasanya pempes dan sebagainya itu di kebunnya orang. Karena jendela rumahnya itu langsung kebunnya orang tuh. Menjadi masalah. Mancan yang majunya apa? Tak juga apa? Luar biasa. Kembali, tapi kelakuannya gara-gara beliau membuang sampah dan kotorannya itu di pekarangannya orang lain. Maka akidah bagus, ibadah bagus, ya muamalah itu bagian buah dari akidah yang bagus, ibadah yang bagus. Akhlak merupakan buah dari ibadah kita yang bagus dan dari akidah yang bagus. Nah, maka bagus sekali kita mulai dari kehidupan pribadi warga Muhammadiyah. Yang pertama dalam hal akidah yang harusnya kita upayakan dan harus kita lakukan. Yang pertama bahwa setiap warga Muhammadiyah, mestinya ini tidak hanya kata-kata Muhammadiyah, setiap orang Muslim begitu. Tapi dalam hal ini khususnya warga Muhammadiyah ditekankan betul, harus memiliki prinsip hidup dan kesadaran imani berupa tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tauhid yang benar. Ini manti-manti ya jalan. Kemudian ikhlas dan penuh ketundukan sehingga terpancar sebagai yang paling populer ibadur rahman yang menjalani kehidupan dengan benar-benar menjadi mukmin, muslim, muttaqin dan muhsin yang paripurna. Setunggal bab ini Bapak Ibu, saya kira sewengiran aku. Menuju kita menjadi mukmin, muttaqin, ya muslim, muhsin, seorang iman, seorang yang takwa, seorang yang baik, seorang Islam yang baik, yang paripurna. Itu membutuhkan satu langkah konkret, dan itu semua cita-cita Muhammadiyah, mengajak warga menjadi mukmin, muslim, muttaqin, muhsin yang paripurna. Itu istimewa, orang yang istimewa. Sama saja orang yang demikian dalam dirinya terpancar ibadur rahman. Diawali dengan mereka hidup punya prinsip imani yang kuat, yang berupa tauhid kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga warga Muhammadiyah diharapkan kehidupannya itu selalu berprinsip imani. Seluruh aktivitas itu berdasarkan iman kepada Allah. Orang yang imannya kepada Allah benar pasti bahagia, tenang, tentram hatinya. Coba Bapak Ibu kita kontrol ya. Kenapa demikian? Ya karena seluruh persoalan yang ada pada diri kita semuanya dilarikan kepada Allah. Orang yang muslim, mukmin, muttaqin, baik dari paripurna, maka tidak ada keraguan di dalam meyakini takdir Allah. Orang bahagia. Kenapa? Kalau bicara ekonomi ya, sekarang saingan saya berat, menjadi seret. Seorang imannya baik, selalu berprinsip keimanannya baik, akan mengatakan, ya ini saatnya Allah menguji saya. Jadi semua kembali kepada keimanan. Tadi saya guyon matur, waktu ramari-mari, Allah menguji saya dengan batu. Nek dengan batu wis ora sabar. Apa meneh
satu lewat Tuhan. Begitu sekali. Apalagi saudara kita yang lebih berat daripada saya. Ini hanya batuk. Tapi kan tidak sedikit yang sebutnya sudah luar biasa. Tadi saya matur itu. Kemudian yang disalahkan beberapa unsur. Oh, ini gara-gara vaksin. Gara-gara gorengan ini kain. Walaupun dia tenang. Bapak kemudian ditarik, kalau nyirik daging, kalau nyirik gorengan apa? Nyirik gorengan, daging wis buat kabeh. Ada orang kan gitu, mana mau nyirik daging iso, mana gorengan iso tenan. Nah, Bapak sekalian. Jadi prinsip hidup yang Islam dengan menguatkan tauhid kepada Allah SWT dengan tauhid yang benar, dilandasi ikhlas benar-benar lillahi ta'ala. Dalam kita menyembah Allah itu benar-benar lillahi ta'ala. Ini yang perlu dikontrol pada diri kita itu. Buatan gampang ibu-ibu di panjenengan ber-PRA itu ikhlas, tidak mudah. Nah, insya Allah dan Jawa Timur ikhlas. Insya Allah. Pulau mau buah tadi, jadi pulau mati mau buah. Sidik-sidik yang pulau itu laporan, pak ini, jadi dua ikhlas orang atau PRA itu. Bukan masalah kan persoalan, iuran bukan, tapi kadang-kadang ini. Mau ini, lah itu undang ini, itu juga nanti. Jadi dua ikhlas pura loh. Tidak mudah loh berorganisasi, ber-PCM Depok. Sudahkah semua ikhlas? Pak Yudi ya. Pak Yudi kan pimpinan, mesti paham gitu. Keikhlasan teman-teman itu beda-beda. Karena terbawa kondisi pribadi masing-masing. Mungkin ada yang merasa di lingkungan kerja saya itu saya menjadi orang yang pokok, sehingga inginnya dibawa juga ke tempat yang lain, padahal berbeda situasinya. Bisa menjadi mengurangi keikhlasan. Tapi kalau Mas Yudi ini baru biar bendahara terus ikhlas juga. Nggak tidak atau boleh sakit hitung terus itu. Kan selamanya insya Allah boleh. Jadi itu tiket surganya beliau. Insya Allah. Sejak saya dulu masih bujang kok. Ya. Nah, maka berislamlah, berimanlah dengan penuh keikhlasan dan ketundukan. Ada kepasrahan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan demikian terpancar ibadur rahman itu cita-cita keindahan kepada umatnya, kepada warganya, kepada anggotanya, kepada jamaahnya. Jadilah orang-orang yang dalam dirinya terpancar ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang dan dicintai Allah, dan hamba-hamba yang benar diakui Allah. Berat loh Ibu Adini, orang diakui Gusti Allah Adini sebagai hambanya. Panjenengan ngaku Pak Reno kulon niki warga Condong Jatuh. Ternyata Pak Reno ora ngaku. Loro-loro. Nah, Pak Lurah oleh lombok, RT lah Pak RT. Wih mumpung kerja bakti melu rapat jebul ora diakui Pak. Loro. Mungkin karena ada kesalahan, orang lapor, orang ngumpulin fotokopi KTP, orang mengikuti aturan RT, maka jaga tidak warganya. Sakit selama 5 tahun ngomong, boleh ora diakoni. Padahal ini ngomong aku ada RT 0 misalnya. Ternyata Pak RT orang ngakui. Mengapa? Karena tidak mau mengikuti aturan yang ada di RT. Kita semua ingin diakui Allah sebagai hambanya.
dan kemudian dicintainya, dikasih sayanginya, maka ikuti aturan yang ada. Kalau tidak, wala takunu kalladzina nasullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Jangan seperti mereka orang-orang yang melupakan Allah. Ya bagi Allah ya, kowe ngalek aku ya wis. Orang yang tak lalek eneng kowe tak gawe lali kepada dirimu sendiri. Karena melupakan Allah, maka kemudian dia dibuat lupa kepada dirinya sendiri. Ya orang pasti celaka kalau sudah lupa kepada dirinya sendiri, karena dia lupa kewajibannya pada Allah. Nah, sakit. Ya Allah, saya mau pertolongan ketika dihisab. Loh, kamu siapa? Kamu dulu melupakan aku. Ya aku lupa, memang saya lupa. Sakit. Dan itu buahnya akan terjadi nanti pada dimulai ketika di yaumil qiyamah. Nah, maka Muhammadiyah ini benar-benar selalu mengingatkan wanitanya. Upayakanlah kalian itu pada diri kalian terpanjang ibadur rahman, agar Allah selalu mengakuimu sebagai hambanya dan dicintainya. Maka tadi syaratnya ada keikhlasan, ada ketundukan. Ya itu ternyata perlu perjuangan. Jadi saya matur keikhlasan. Nah, milane pun dulu ketika di PCM itu di majelis saya senang nggak bersyukur, roto enteng. Itu pimpinan masjid ini, wes kudu bentak selosor apa? Ono menteri yang kudu melu teko. Nek majelis kan dulu YouTube, cukup kan itu. Gue dulu Pak Menteri Pendidikan, orang kudu teko. Pak Lurah jadi itu. Nah, teman sekalian. Jadi itulah sebuah upaya bagaimana kita sebagai Muhammadiyah itu benar-benar dalam diri kita terpancar ibadah, yaitu dalam surah Furqan ayat ke-63. Ini sudah bagi kita familiar sekali ya ayat ini. Karena ini memang harus kita satukan dengan diri kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama walladzina yaquluna rabbana shrif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana ghurran dan seterusnya. Harus banyak Pak, karena sebenarnya kita harus seperti ini, ada upaya untuk kesini. Wa ibadur rahmanil ladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Hamba-hamba Tuhan, hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih itu adalah yang ketika berjalan di atas bumi yang sunnah al ardi hauna, dengan rendah hati. Nomor tunggal itu Bapak, tadi terus seorang Islam yang baik, seorang mukmin Muslim yang baik. Dalam hal ini termasuk sebagai warga Muhammadiyah, atau kalau saudara kita yang ini sebagai saudara warga NU yang baik, Muhammadiyah yang baik, maka pertama ketika kita berjalan atau hidup ini di bumi ini dengan selalu rendah hati, berarti menjauhi sifat kesombongan, keangkuhan, yang hal itu sekarang menghinggapi banyak manusia. Banyak menghinggapi orang sifat angkuh, kesombongan, merasa duwe wong usaha, modal, usaha,
sak omong-omongin bakal kena membuat tidak kena pasal, maka membuat dirinya kemudian merasa hebat, merasa tinggi selalu, merasa angkuh dan seterusnya, jauh dari hauna, jauh dari sifat rendah hati. Padahal sifat itu adalah sifat yang dibenci Allah SWT. Wala tusahib khabbaka linnasi wala tamshi fil ardi marah. Sedangkan Allah itu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Jadi kita diingatkan Allah, kita dipenging, dilarang Allah ketika kita ketemu dengan orang lain itu, maka wajahmu jangan kepalingkan karena kesombongan. Jangan kau melengos wajahmu pada orang lain karena diliputi merasa lebih, merasa bangga diri, merasa sombong. Ini larangan Allah. Dan juga jangan kau berjalan di atas bumi ini dengan penuh angkuh, sifat angkuh, ya sombong. Karena orang yang baik, orang Islam yang baik, agama yang baik itu yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati. Ya kalau ada pengurus persyarikatan kok selalu menonjolkan pribadinya, merendahkan teman yang lainnya, itu belum memancarkan ibadah rahman. Berarti dia belum mempraktekkan ajaran-ajaran Allah, perintah Allah dan Rasulullah yang kemudian itu benar-benar ditangkap oleh Muhammadiyah sebagai gerakan bagaimana menjadikan diri kita itu hamba-hamba yang baik, hamba-hamba Allah yang baik. Jadi terus sekalian, saya kira Pak Reno belum pernah lah di warga mengatakan saya ini dokter, saya yang mengumumkan kan kita. Dan itu sifat yang baik dalam rangka menjauhi dari keangkuhan dan kesombongan. Padahal meraihnya juga tidak gampang. Saya bayangkan kuliah S3 itu kuat. S1 itu wato. Oh, S3 pilot UGS. Tapi beliau di tengah ketegasan yang demikian sibuknya tersampaikan. Tapi tidak pernah publikasi. Ya, rendah hati itu memang harus kita kembangkan bagus sekali. Dan pasti orang senang. Ya. Dibully saya kira Pak Lurah ini sering lah. Ini saya buka. Ibu bisa biar pada waktu yang lebih lain besok ya. Di Depok ini ada 3 kelurahan. 2 lurah sudah bermasalah. Hanya 1 sing orang jeneng nyatu. Tetapi ono wong sing berupaya kudu kok. Aneh kan? Kudu kok. Piye carane? Ini pembuli. Hanya berdasarkan mungkin rasa iri, jengkel, kagum. Kita sih nomor 3 Pak kagum. Tidak. Seperti itu. Orang rendah hati itu kadang pasti ada perlawanannya gitu, dan itu godaannya. Dengan resiko besar beliau ini. Kalau beliau nggak berani ambil resiko, Kulon Hartono Mall itu kafe apa? Mungkin diskotik. Tapi kalau berani mengambil resiko, dia mengatakan tidak. Dengan tidak itu, tadi muncullah tadi kekagulan. Nah, ini monggo panjenengan lindungan gitu.
Nah prinsipnya kudu padahal ora iso. Sehingga sing tukang ngide yo malah bingung kepiye ya golek salah nggon opo kali. Itu resiko. Tetapi Allah Maha tahu, Allah Maha paham, Allah Maha pirsa. Di mana kebenaran itu pasti akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sekalian mungkin Bapak Ibu sebagai warganya malah boten pirsa. Lah kula caosi pirsa. Wong gua malah ngerti asal di WA kok. Nah, artinya Bapak sekalian. Salah satu contoh yang sunnah alat ardi berjalanlah kamu di atas bumi ini ya dengan rendah hati. Jauhkan tampilan wajahnya yang menyenangkan, tidak melengos dan berjalan dengan tidak angkuh, dengan rendah hati. Ini sifat mulia yang harus kita upayakan, dan ini bagian hal-hal yang selalu diingatkan khususnya sebagai warga Muhammadiyah, tentu secara mudah sebagai seorang muslim mestinya seperti ini. Wa idza khatabahumul jahilun qalu salama. Kita sering mendengar ini juga. Bahkan hebat lagi ketika orang jahil, orang mu'amal, orang-orang bodoh berbuat jahil dengan kita, menyapa kita dengan nada sinis, mengejek. Gue ini PRM mulai opo. Saya pengen ini di jabatan, pengen jadi ketua PRM. Kenapa saya dulu Pak Yudi mesti ada yang alhamdulillah. Apalagi dibuat isu, Pak. Orang dia itu harus dicondong atur. Penghasilannya sebulan piro, mesti gue PCM piro, gue PRM piro. Saya tapi hati sobat Pak. Purwatani muncul itu Pak paling murid. Dia memahami uang itu kemudian didum dengan PCM dan PRM. Termasuk komite Pak. Saya suka. Saya kata loh, ini saya umum ini gitu. Wah, ngomongnya berarti pengurus Muhammadiyah atau mungkin yang lain ya. Mengarut bentuk jabatan. Nah, yang undangan ben yang ngarep dulu. Apa wakil lono kan gitu. Jadi yang sunah wa ila khoto pemujahid. Nah, ning sing ngono kuwi ya wis. Oh, kowe pengen kok itu tidak mudah tapi ketika seseorang tidak bisa menahan sifat rendah hatinya, ayo dilacak tenang sing ngono bukanmu piye. Tapi Allah mendikau termasuk hamba yang hebat. Ketika dia dibully tadi, dia tetap memberi jawaban yang baik, bahkan mendoakan. Moga-moga sampean pinaringan selamat. Padahal kayaknya gitu. Nah, di level nasional saya kira Bapak Ibu bisa menilai lah tokoh-tokoh yang seperti itu siapa, yang emosional siapa, sensitif sopo, singgung sedikit nesu sopan. Saya kira kita bisa menilai sebagai warga di bawah. Dan tidak kemudian berarti kita harus mengomentari, tapi menilai. Nah, Al-Quran sudah nanti begitu Allah sampai termasuk orang yang hebat hamba Allah itu ketika disapa orang-orang bodoh dengan nada-nada sinis, nada-nada mengejek, dia pun tetap memberi jawaban yang baik, bahkan mendoakan keselamatan. Kemudian bagaimana hendaknya sebagai warga Muhammadiyah, sebagai seorang muslim? Waladina yabituna li rabbihim sujadan wa qiyam. Monggo Bapak Ibu kalau bisa dijadikan ciri khas sebagai anggota warga PRM dan PRA Jawa Timur. Mereka yang menghabiskan waktu malam ini, waktu-waktu malamnya itu habis untuk sujud, untuk berdiri, ya kita memanakan untuk melakukan sholat. Wah, ini luar biasa. Menghabiskan waktu malamnya untuk sholat.
yabiduna li rabbihim sujada wa sujud berdiri. Monggo Bapak Ibu kita jadikan ini ciri khas kita yang ini memang Allah perintahkan pada kita agar kita ibadah menjadi hamba-hamba pilihan tadi sebagai ciri khas karakter warga Muhammadiyah secara warga sebagai seorang Islam Muslim. Mari yang saya yakin kalau Bapak Ibu kayaknya tampang namanya sudah hafid semua, insya Allah. Saya yakin. Kan kata-kata kita buktinya seakan-akan di Pak Yudi itu jadinya yakin kayak sholat ya. Untungnya saya pasti untungnya kira sholat. Aku sholat. Monggo dengan strategi apa? Mau alasan apa? Orang sih juga alarm kabeh duwe. HP semua beralarm. Kan dulu kan jam beker. Alarm semua punya style monggo dalam rangka menuju ibadah Otomatis. ya. Ya kalau sudah biasa insya Allah juga sama dengan sholat-sholat harian. Otomatis. Teklah otomatis. Hening, waktu hening itu akan tiga Allah tadi ya itu nali robbi sujud waktu. Ayat yang lain, peminal ini fatajat bina filatal. Jadikan itu sebagai ibadah tambahan yang Allah akan menghargai di sebagian malam itu, yaitu di sebagian malam yang terakhir terutama. Namun kalau menikah kita upayakan supaya kita masuk dalam kategori ibadah Rahman itu, termasuk hamba-hamba yang menghabiskan malam itu untuk itu. Dalam arti bukan berarti kemudian ketika malam belas nggak ada aktivitas yang lain, yaitu di manajemen dengan apalagi Pak Lurah ini kan nggak bisa menghindar dari undangan sana kemari dan seterusnya. Kita pun ingatkan kita masuk malam ini. Tapi kan ini acara yang manfaat, acara yang masuk kategori ibadah dan sudah diatur mau bicaranya jam semua rampung dan seterusnya supaya nanti di malamnya itu bisa bangun dengan nyaman. Lanjut kemudian ibadah sholat subuh. Nah, Bapak, monggo menika perkawis yang Allah SWT mengatakan pada kita, salah satu hal terpenting menuju ibadah Rahman adalah menghabiskan waktu malam itu dengan sujud atau mengisi waktu malamnya untuk beribadah kepada Allah dengan bersujud dan berdiri. Wah, ini sebuah kenikmatan tersendiri ketika Bapak Ibu bisa melakukan ini. Dan salah satu cara mengecek kondisi hati kita itu dalam keadaan sehat atau tidak, itu salah satunya ketika kita berkhalwat, ketika kita bermunajat, ketika kita asik dengan Allah itu. Ketika di waktu hening itu bagaimana hati kita? Ketika kita zikir, ketika kita beristighfar, ketika kita memohon pada Allah di waktu-waktu itu, gimana hati kita? Apa itu tetap ampan, podo bae, orang mau bedanya esok awan roh bengi kuwi. Apa berbeda? Karena merasa dekat sekali pada Allah. Maka ketika ada rasa-rasa khusus, kemudian ketika saat itu yang ada di depan matanya itu akhirat gitu. Di situ ingat salahnya, di situ muncul dosanya, di situ sadar hanya Allah yang mengampuni kita, di situ sadar Allah yang menyelamatkan kita. Kemudian hati kita benar-benar merasakan itu, maka insya Allah itu ciri khas, salah satu ciri hati kita dalam keadaan salim, sehat, baik. Itu salah satunya ngetes ketika di waktu malam yang hening.
Wong saniki sayangipun Bapak Ibu, nek ngen kula pinggir dalan niku nggih sok pengaruh lingkungan. Griya kula niku ngarepan kula niku sampun matur seberang persis niku apa laundry 24 jam, waspun 24 jam. Madura more vapur rokok vape niku satu manajemen kalian laundry 24 jam. Itu kadang-kadang menjadi penggoda nih. Jam 3 sening-seningnya bising. Dan biasanya yang laundry, yang nyuci jam-jam gitu mulai cangkrong, tur pasang-pasang. Kalau nanti kalau stres juga, akhirnya jam ngeten ini saya cemas Pak. Kalau ngomong oleh bojoku, terus terang gua saya saking cemasnya. Oh, dipikir wae dagang berapa piye kerumut tenan kok ya. Kadang nih kalau istri saya anak saya tidur pulas Pak, saya bersyukur. Sing rasa mau turu mengaku apa? Sampai Pak RT saya, oh Mas, saya tidak lanjuti. Akhirnya petugasnya itu sudah dikomunikasikan, tapi kan konsumennya Pak yang masak. Pernah 2 minggu yang lalu di saat satu minggu Pak, menurut pulau sudah terlaluan, pulau panen jam 3 lebih atau sudah setengah 4. Anak muda dengan anak putri sepasang lah, nyanyi malah nyanyi lain nyanyi di lerok lho, jadi ben guyu sing wedok cokakan sabar. Tolong Mas, ini belum subuh. Monggo nek bar subuh sakarepmu saya. Ini waktu nih Mas. Mohon maaf Pak De. Badanku kuat dewa Pak De, sama-sama. Saya dari rumah saya Pak, saya apa ketemu aku cuma nanti musik saya berubah tadi. Walaupun diejek. Ada orang bodoh, saya nggak orang bodoh. Kalau salah Mas, silakan dibasuh. Saya putri jalan-jalan, ya kan. Saya dengar, ya kan. Kalau masuk nemui petugasnya Mas, ya Pak, itu customer ya tolonglah bicaranya. Ya Pak, mau ya Pak ya sama tuh, waduh mau ya Pak deh. Jangan ulang, ini jam-jam orang sholat saya. Terpaksa saya bilang Pak, ini jam-jam orang sholat, saya khawatir riak ya. Tapi ben ngerti gitu. Oh ya, dan akhirnya sampai subuh. Itu saya mau sholat sih, baru saatmu. Kan mobil juga sudah banyak sudah tertutup suaranya. Tapi jam segitu, bagaimana kalau saya terganggu? Beristighfar. Kalau cekakan, penggen kula tadi cetu. Dan itu terus terjadi terus saya nek marah itu jelek juga. Akhirnya saya ngalah Pak Reno, saya tidur di dapur. Karena dapur agak bener aja masuk budul. Sempat terlintas Pak. Mau pindah ke layang. Oh cerah saya oke boleh. Hanya tidur di dapur. Datanglah musim dingin ini. Wah, kawat berapa mana kan? Curu mana beli? Bismillah, saya kembali. Ini bagian mungkin ujian saya dari ini. Es itu apa nih? Betul kita harus pakai mandoki. Jenengan cari tenggen dulu. Gue tak tenggen jenengan itu. Sapi mawon. Bapak sekalian, tes cek hati kita salah satunya ketika di malam hari. Adakah sentuhan rasa kita dekat kepada Allah, rasa kita mulai melihat akhirat ketika kita berkomunikasi dengan Allah. Kalau iya berarti alhamdulillah dan insya Allah hati kita dalam keadaan sehat. 3 menit. Terus sekalian satu ayat lagi, maka yang berikutnya waladina yaquluna rabbana srif 'anna 'adzaba jahannam inna 'adzabaha kana ghorama. Dan orang-orang yang berkata, wahai Tuhan kami,
jauhkanlah azab, jauhkanlah siksa jahanam dari kami, karena sesungguhnya azabnya itu kekal. Waladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana ghafur. Orang yang baik, orang yang ibadur rahman, hatinya baik di hadapan Allah. Salah satu perasaan hatinya selalu mohon kepada Allah, ya Allah, jauhkan kami, jauhkan pulau menikah dari siksa azab jahanam. Sungguh jahanam itu di dalamnya ada azab yang kekal. Ning sewali kayak ono wong sing ketoke memang malah pengen ning jahanam ya kan. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun tsumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunal jahim. Banyak orang yang berlomba-lomba di dunia mencari dunia, hanya mencari dunia, sampai lupa kepada Allah, sampai lupa kepada akhirat. Hatta zurtumul maqabir, nanti dia masuk kubur, dan ketika masuk kubur baru sadar ya. Maka dia robir ji'un, ya Allah kembalikan aku ke dunia. La'ali amal sholihan, saya akan berbuat amal soleh yang kemarin lupa. Nek ngono kabeh kepenan sing saka ning dunya wis do taat. Ana sing ujug-ujug ketika masuk kubur baru yo nek ngono tak ning waktu seminggu batal. Masake sing ning biyen wis taat. Kita beriman itu keyakinan ya, belum melihat ya. Kalau malaikat itu taat banget sampai nak wajar loh dia, malaikat sudah melihat Pak. Surga itu sudah melihat. Jadi taat tenan. Orang ini berbuat dosa, malaikat karena tahu siksanya. Kita ini belum, neng yakin, maka ibadah manusia daripada malaikat. Manusia udah ngerti swarga neng yakin kok. Nah, malaikat kan sudah lihat, jadi orang gumun. Nah, itu sudah ketentuan Allah, rasa ngeri. Nah, sekalian, maka orang yang ibadur rahman dicintai Allah dan insya Allah diakui Allah, termasuk orang yang selalu berupaya gerak-gerik kehidupannya itu menjauh dari sesuatu yang menyebabkan dia masuk jahanam. Itulah takwa. Nah, tentu ibadur rahman ini panjang, insya Allah kapan-kapan pas saya didhawuhi, pas Ustadz aslinya nggak datang, ya kita lanjutkan. Kalau yang asli datang ya ampun manggil dulu apa itu. Spesial spesial dan jelang. Ini malu oke. Ya, ini masih separuh, insya Allah besok kita bareng-bareng lagi kita mempelajari. Ya. Demikian untuk sekalian, malam ini kita mencoba untuk memahami apa itu sebenarnya yang harus kita lakukan dalam hidup kita ini yang sudah dibuat rapi tuntunan itu, tinggal bagaimana kita mempelajari. Insya Allah ketika kita memahami dan melaksanakan ini bagian dari perintah-perintah Allah dalam Quran dan juga sunnah Rasulullah SAW. Semoga panjenengan tansah pikantuk pitathahipun saking Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehingga membawa kehidupan kita selalu dalam jalan yang benar, menjadikan diri kita dalam akhir hidup kita nanti insyaallah husnul khatimah. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin wa billahi taufiq wal hidayah. Astagfirul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.